Apa itu saham? Singkatnya, saham adalah sebuah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saham merupakan salah satu pilihan investasi di pasar modal. Mungkin sebagian dari kita masih awam apa itu saham. Kesannya, produk investasi ini mainannya orang berduit. Padahal siapapun bisa berinvestasi asalkan tahu seluk-beluknya. Sekilas yang diketahui, saham adalah sarana mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dan sebaliknya kerugian yang besar jika perusahaan itu bangkrut. Mantan vokalis band Nidji, Giring Ganesha, menjadi salah satu dari sederet artis yang gemar berinvestasi di pasar modal. Giring membeli saham di beberapa perusahaan besar seperti di Bank Sentral Asia, TBK, dan Gudang Garam TBK. Mungkin di antara kalian bertanya, perusahaan apa saja yang dapat kita beli sahamnya? Pernahkah kamu mendengar atau melihat sebutan TBK di belakang nama sebuah perusahaan? Seperti PT Bank Rakyat Indonesia TBK, PT Telekomunikasi Indonesia TBK, PT Garuda Indonesia TBK, dan banyak lainnya. PT yang diakhiri dengan kata TBK adalah perusahaan publik. Secara sederhana, TBK adalah singkatan dari perusahaan terbuka. TBK menjadi suatu tanda bahwa perusahaan yang dimaksud merupakan perusahaan terbuka dan menerima modal dari siapapun. Masyarakat dapat menanamkan modal di perusahaan TBK dengan perdagangan saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, pada satu perusahaan terdapat beberapa orang pemilik saham. Pertanyaannya, apa tanda dari kepemilikan saham jika kita membeli saham di sebuah perusahaan? Contoh mudahnya, jika kita membeli sebuah kendaraan, tentu kita akan dapat BPKB dan STNK kendaraan tersebut yang menandakan kendaraan itu milik kita. Bentuk kepemilikan suatu saham juga begitu. Sebelum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan, bentuk kepemilikan saham berupa lembaran kertas. Jadi tanda kepemilikan saham dahulunya berupa lembaran kertas. Kita beli satu saham, maka kita akan diberi satu lembar kertas, bukti tanda satu saham kita ada di perusahaan tersebut. Begitu kira-kira pemahaman mudahnya. Setelah berlakunya UU ITE, bentuk kepemilikan suatu saham dapat berupa dokumen elektronik dan merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat dan disimpan dalam bentuk digital. Para pemegang saham tidak perlu khawatir, dokumen elektronik tersebut memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi yang sah. Tanda tangan elektronik tersertifikasi mampu memverifikasi isi dan identitas penanda tangan. Dengan begitu, keaslian dokumen dan para pihaknya terjamin, sehingga bisa terhindar dari pemalsuan dokumen dan menjadi alat bukti yang kuat di mata hukum. Pemegang saham merupakan seseorang yang memiliki setidaknya satu lot saham pada sebuah perusahaan. Baik saham yang dimiliki banyak atau sedikit, pemegang saham dianggap sebagai salah satu pemilik perusahaan. Untuk setiap saham diberi sehelai surat saham yang dinamakan lot. Saat ini, satu lot saham di Indonesia sama dengan 100 lembar saham. Aturan ini berlaku untuk semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 6 Januari 2014. Anda dapat membeli saham dalam kelipatan lot. Jadi di dalam lot ini, terdapat lagi kumpulan dari lembaran-lembaran saham sebanyak 100 lembar. Istilah lot adalah istilah paling dasar dalam kegiatan perdagangan saham. Lot sendiri merupakan satuan resmi yang digunakan dalam setiap transaksi saham. Dapat diistilahkan seperti satuan kilogram untuk mengukur berat suatu barang. Jika seseorang membeli sebuah saham, maka hal pertama yang akan ditanyakan adalah berapa jumlah lot yang dibeli atau dijual. Lembar saham pada sebuah lot adalah satuan terkecil dari saham perusahaan. Jumlah lembar saham yang dimiliki oleh sebuah perusahaan biasanya bergantung pada berapa banyak modal yang perusahaan tersebut miliki. Lebih banyak modal awal yang dimiliki, maka biasanya akan ada lebih banyak lembar saham yang dikeluarkan. Secara singkat, jika kapitalisasi atau modal pendirian perusahaan mengeluarkan anggaran 10 miliar rupiah dan para pemilik modal menyepakati bahwa satu lembar saham setara dengan 5.000 rupiah, maka perusahaan tersebut telah menerbitkan 2 juta lembar saham pada saat go public. Bisakah membeli satu lembar saham saja? Setelah memahami informasi satu lembar saham berapa rupiah,
Tentu kamu juga bertanya-tanya, apakah kamu bisa membeli saham tersebut dalam jumlah yang sedikit? Jawabannya adalah, kamu hanya boleh membeli saham minimal 1 lot, yang berarti 100 lembar saham, dan tidak boleh kurang dari itu. Aturan pembelian minimal 1 lot saham ini bukan dikeluarkan oleh perusahaan, namun memang diberlakukan secara umum dalam aturan bursa saham di Indonesia. Sampai di sini jelas? Harga saham di bursa ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan saham, maka harga saham akan cenderung naik. Sebaliknya, semakin banyak penawaran, maka harga saham akan cenderung turun. Pertanyaannya, kenapa suatu perusahaan menjual sahamnya? Ada beberapa faktor, salah satunya, saya kasih contoh mudah. Umpamanya, anggap saja ada satu perusahaan siomay yang akan meningkatkan jumlah produksi dan pemasaran produk mereka. Tentu perusahaan ini butuh tambahan uang untuk beli tepung, daging, saus untuk bahan baku pembuatan, belum lagi untuk pemasaran perusahaan ini akan butuh tambahan gerobak dan karyawan. Jadi untuk mendapat dana segar perusahaan siomay TBK ini akan menerbitkan saham untuk mendanai biaya operasional perusahaan tersebut. Asumsi beberapa orang yang mengatakan jual beli saham hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya saja akan terbantahkan di video ini. Potensi keuntungan dari saham. Misalkan kamu investasi 10 juta rupiah dengan imbal hasil 6,75% setiap tahun. Maka selama 10 tahun nilai uang kamu di masa depan adalah Rp130.375.000. Bayangkan jika uang yang kamu alokasikan jauh lebih besar, tentu otomatis hasilnya akan semakin besar pula. Bahkan jika kamu memilih saham yang memiliki pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, tentu hasil yang kamu peroleh semakin tinggi pula. Misalkan dengan saham Sido Muncul yang dalam 5 tahun terakhir rata-rata harga sahamnya naik 24,02%. Menjadi kaya dari saham mungkin saja, hanya tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Jika kamu konsisten dan menerapkan prinsip value investing, menjadi kaya seperti Lok Heng Hong bukanlah hal yang mustahil. Beli saham dengan ekspektasi jadi kaya dalam waktu singkat bukanlah tujuan dari video ini, melainkan membuat kamu lebih memahami tujuan sebenarnya berinvestasi. Bagaimana bisa sukses jika hal mendasar mengenai alasannya saja belum dipahami? Jika kamu menemukan video ini sebab tertarik dengan iming-iming cepat kaya pun tidak masalah, maka sebaiknya pahami secara mendalam apa alasan dibalik orang-orang begitu antusias menginvestasikan dana mereka pada saham saat ini. Kalian bisa ikuti channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya.